yang suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, sempat atau tidak sempat, bulan Ramadan akan diakhiri. Malam ini malam terakhir, tarawih tadi tarawih yang terakhir. Sungguh Allah yang mengetahui apakah tahun depan akan berkumpul lagi atau tidak kita dengan kesempatan yang sama. Seperti dibacakan tadi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan suatu nikmat yang sangat besar, yang dengannya kecipratan pula semua umatnya. Dalam sebuah video di TikTok atau di Facebook diperlihatkan keadaan kota Taif saat ini. Ada kereta gantung yang di sana memperlihatkan demografi dan geografi atau landscape kota Taif saat ini. Saat ini Taif menjadi kota wisata yang dengannya orang Arab Saudi berlibur bersenang-senang. Di sana lebih subur daripada tempat lain, kemudian lebih indah dan seterusnya. Tetapi lebih daripada itu, Taif adalah sebuah kota yang menjadi catatan penting dalam dakwah Nabi, yaitu pilihan pertama atau alternatif paling awal Nabi memilih kota untuk berhijrah sebelum ke Ethiopia dan Madinah yang terakhir. Dipilihnya Taif karena di situ ada jalur kekerabatan. Mama Sidin orang sana, jadi mamanya lagi adalah orang Taif. Dan beliau berpikir akan ada sepupu 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, yang sekiranya dengan kekerabatan itu akan mempermudah takwa. Tetapi Allah berkehendak lain. Ketika beliau datang, ternyata disambut dengan lemparan batu sehingga berdarah. Sahabat yang lain, seorang sahabat ada ingat marahnya, berupaya untuk melindungi dari lemparan batu itu. Sampai malaikat yang bertugas menjaga gunung itu menawarkan, apakah akan aku angkat gunung ini dan kutimpakan kepada penduduk Taif. Padahal kita tahu malaikat itu adalah makhluk yang Allah tidak sifati dengan hawa nafsu. Itu dia Syarif marah. Kemudian Nabi tidak mengatakan dan berharap bahwa nanti anak keturunannya menjadi pembela agama. Jadi dalam video itu diperlihatkan ternyata gunung-gunung Taif yang dilalui oleh Nabi luar biasa terjal, dan bukan gunung-gunung seperti di wadah kita, gunung Kalimantan. Tahun tadi ulun bersama Ali dan kakaknya Aisyah berkesempatan naik gunung dan luar biasa lapahnya. Padahal di sana banyak dedaunan, banyak pepohonan, tidak panas seperti gunung di Arab, tidak ada pohon, batu warna. Dan itu ditawaki pun luar biasa pengorbanannya. Dan bisalah kita bayangkan seperti apa keadaan seperti itu. Dan Nabi bersabda bahwa kemudian Allah memberikan kabar gembira di tengah sakit dan cobaan luar biasa itu. Tiba-tiba diceritakan Nabi ini tersenyum dengan paling senang sekali. Kiranya Nabi baru saja dituruni wahyu, inna a'tainakal kautsar, bahwa kepada Nabi diberikan sebuah al-kautsar. Apakah itu al-kautsar? Dalam sebuah penjelasan disebutkan al-kautsar adalah
adalah sebuah haud atau telaga yang Allah siapkan di kampung akhirat, tempat kepulangan kita, yang di situ Nabi Muhammad SAW menunggu kita sebentar. Siapa-siapa yang melakukan persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, maka berhak untuk mendatangi telaga itu kecuali satu golongan, yaitu golongan yang suka mengada-adakan apa-apa yang tidak datang daripada Nabi, atau kita biasa menyebutnya kebid'ahan, atau menfitnah Nabi, ajar Nabi kayaknya ini padahal bukan Nabi yang. Jadi dengan itu kita wajib bersyukur bahwa Allah pilihkan menjadi umat dari Nabi paling mulia yang satu-satunya Allah beri kesempatan sangat besar bernama syafaat, yang dengan syafaat itu menyelamatkan alamat kita di kampung akhirat. Jadi dalam hari-hari ini secara tiba-tiba kita menjadi manusia yang lain. Manusia yang lain itu yang asalnya ulir menjadi bersemangat, yang asalnya mengantuk menjadi terjaga, yang asalnya tidak peduli menjadi pemurah di dalam kemuliaan bulan Ramadan. Dan Allah menitipkan suatu kabar gembira buat orang-orang yang dua macam, man shoma dan man qoma, orang yang berpuasa maupun yang mendirikan sholat. Ya. Dalam sebuah penjelasan, man qama itu yang mendirikan salat tarawih yang baru saja tadi diselesaikan oleh imam, tarawih ke-30 kita di Ramadan 1446. Nah, siapa-siapa yang telah menunaikan ke-30-nya, maka Allah memberikan kabar gembira yang sama, yang entah man sama atau man qama, ghufira lahu, Allah berikan ampunan. Jadi menarik bahwa kita cermati di situ tidak disifati dengan memberikan rahmat, memberikan rezeki yang luas, memberikan apa-apa, tetapi memberikan ampunan. Kita pun mendapati bahwa setiap kita menyelesaikan setiap amalan dituntunkan untuk membaca astagfirullah. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Setelah sholat maka dilanjutkan membaca astagfirullah. Padahal baru saja kita melakukan ketaatan yang harusnya itu tidak berkonotasi dosa. Nah, sebagian ulama pernah dengar tentang orang begitu salam dia mengucapkan alhamdulillah, mungkin dia bersyukur karena telah beribadah. Tetapi syariatnya sebenarnya bukan begitu. Syariatnya adalah astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena mengejar dulu kita mengungkapkan astagfirullah karena bisa jadi dalam amal ibadah kita itu masih terdapat cacat celahnya. Kita pun mendapati bahwa setiap berita duka, entah orang biasa ataupun tuan guru sekalipun, maka doanya juga sama, ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Dimohonkan ampun. Kenapa dimohonkan ampun?
Nah, menarik di sini bahwa sebuah kisah Aisyah radhiyallahu anha di momen-momen terakhir Ramadan ini meminta doa kepada Nabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, doakanlah untukku. Maka Nabi pun mendoakan, ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan Aisyah sebelum ini, saat ini maupun dosa yang akan datang. Maka ibunda Aisyah pun senang luar biasa dan menjatuhkan wajahnya ke tanah bersujud. Jadi dengan kesenangan itu artinya kita melihat hal itu sangat penting, tetapi tidak berhenti sampai di situ kisahnya, melainkan disambungi oleh perkataan Nabi, aku melakukan hal yang sama. Artinya berdoa yang demikian itu untuk umatku di setiap malam di bulan Ramadan. Terlepasnya kita dari dosa dan kesalahan adalah perkara yang didahulukan dalam doa-doa. Kalau boleh kita kait-kaitkan bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj maupun dalam masa pemeliharaan Nabi ketika kecil, ada peristiwa gaib yang walaupun dia diolok-olok tetap saja kita tulis karena demikianlah kisahnya, yaitu peristiwa pembelahan dada, di mana dari pembelahan itu diambillah hati Nabi kemudian dibersihkan, baik waktu kecil maupun ketika akan dimi'rajkan, dibawa oleh dua malaikat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi ketika akan dipersiapkan untuk mengemban risalah, maka dibersihkan dulu orang. Kemudian ketika akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi dibersihkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Allah jamin telah diampuni segala kesalahan, tetap saja dibersihkan. Nah, dengan itu kita bisa mungkin menarik kesimpulan sederhana bahwa bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebersihan diri. Dan pertemuan dengan Allah disebutkan adalah puncak dari semua kenikmatan yang lebih indah daripada nikmat bernama surga itu sendiri. Pertemuan dengan Allah ini adalah buah yang dijanjikan oleh Allah pada satu ibadah bernama puasa. Nabi menceritakan kabar gembira ini dengan kalimat lis-saimina farhatan inda fitrah wa farhatan ila pada bagi orang-orang yang berpuasa diberikan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja hal ini yang menjadi perkara-perkara yang lain yang hanya diyakini dengan keimanan, dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam keadaan iman dan Islam dan percaya kepada yang gaib ini adalah perintah yang pertama dalam lembaran-lembaran yang mulia surah Al-Quran di awal-awal surah Al-Baqarah. Jadi sebelum Al-Quran bercerita tentang hukum nikah, hukum perang, hukum jual beli dan seterusnya, atau bercerita dengan kisah-kisah masa terdahulu, Al-Quran dalam sistematikanya memperkenalkan diri dari kitabul la raiba fihi linnas alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, jadi keimanan pertama yang disebutkan adalah beriman kepada yang gaib.
Jika kita tidak mengisahkan keimanan kecuali apa yang bisa kita lihat atau yang bisa dinalarkan, dan tidak percaya yang tidak bisa dilihat atau apa yang gaib, kita pasti tidak percaya pula adanya Tuhan dan seterusnya. Demikian itu dua sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan sejumlah kemuliaan kepada kita dengan macam-macam kenikmatan yang sampai pada hari ini menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan, mencukupi apa-apa yang kurang di dalamnya, menambahkan apa-apa yang terlewatkan olehnya. Untuk itu marilah sama-sama kita menutup rangkaian acara yang kami adakan di Jamaah Remaja ini. Belum selaku panitia menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian jamaah sekalian yang dengan sukacita menyahut keperluan panitia akan dana, seolah-olah mudah saja datangnya dan meringankan beban kita yang dengannya kita menyajikan buka puasa, menyajikan kulkum dan seterusnya. Dan mudah-mudahan apa yang pian keluarkan itu Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda, dengan rezeki yang berlimpah ruah dan berkah, dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dengan kelapangan berusaha, kesehatan dan umur yang panjang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dan suasanaun alaika kama asnaita ala nafsi. Allahumma lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil islam, wa lakal hamdu bil mali wal ali wal mu'afah. Allahumma lakal hamdu bil abi, Allahumma lakal hamdu bil ummi. Allahumma lakal hamdu ala kulli hal ya arhamar rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa barik wa sallim tasliman adada akhtabihi ilmu wa khatabihi qala wa asahu kitabu qadallahu an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li walidina wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami segala kesalahan kami yang nampak maupun yang tersembunyi, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang kami ingat maupun yang telah terlupakan oleh kami, yang besar maupun yang kecil, yang sudah dimaafkan maupun yang belum dimaafkan. Ya Allah ampunilah kami, jadikanlah kami berulang dalam keadaan sudah diampuni. Ya Allah yang mengampunilah kedua orang tua kami, baguskan alam kuburnya. Ya Allah yang menjadikan alam kubur menjadi satu taman dari taman surga. Ya Allah jadikan kuburnya menjadi alam pembuka dari indahnya negeri akhirat bagi orang-orang yang beriman.
Allah ya Tuhan kami jadikanlah akhiratnya adalah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, menjadi perjumpaan dengan ayah dan ibunya dalam keadaan iman, menjadi perjumpaan bagi orang-orang yang dikasihi mereka sejak di dunia dalam kebaikan. Ya Allah, perjumpakan kami dengan mereka suatu saat nanti ketika kami berpulang dalam rahmat-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah akhir mereka akhir yang meringankan, akhir yang mudah untuk jalani, karena akan mereka ketika dibangkitkan ingatkan hisabnya, mudahkanlah melewati siratan mustaqim, bukakanlah pintu surga kepada mereka yang berhambat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami keselamatan dalam agama-Mu ini. Ya Allah, kurniakanlah rezeki yang dengannya kami bersyukur, yang dengannya kami semakin beribadah, yang dengannya kami memenuhi semua tanggung jawab kami. Ya Allah ya Tuhan, mudahkanlah rezeki, luaskanlah, mudahkanlah pekerjaan, mudahkanlah usaha-usaha. Ya Allah ya Tuhan, tolonglah orang tua kami dalam mencari nafkah untuk kami. Ya Allah ya Tuhan, kurniakan badan yang sehat. Ya Allah, kurniakan pemikiran yang tenang, yang tajam, yang cerdas kepada anak-anak kami. Ya Allah ya Tuhan, kami berikanlah umur panjang yang dengannya kami semakin beribadah kepada. Ya Allah ya Tuhan, kami perjumpakanlah kami dengan akhir yang husnul khatimah, yang menjadikanlah hari terakhir kami adalah hari kami paling beriman, paling banyak amal kepada. Ya Allah, katakan untuk kami malaikat yang berbaik muka kepada kami ketika satu persatu dicabut nyawa dari tubuh kami. Ya Allah, tenangkan kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika menghadapi. Ya Allah ya Tuhan, kami katakan aku kami kubur yang akan kami masuki suatu saat. Ya Allah, baguskanlah hari akhirat kami. Ya Allah, baguskanlah hari akhirat kami. Baguskanlah hari akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana ramadana. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana ramadana. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan sebelumnya. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berjanji bahwa di antara dua Ramadan Engkau ampuni dosa-dosa kami, maka ampunilah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berjanji di antara dua bulan Ramadan Engkau ampuni dosa-dosa kami, maka ampunilah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami untuk sampai lagi dengan kemuliaan bulan Ramadan tahun yang akan datang dengan kesehatan dan iman, kelapangan dan rezeki yang berkah. Ya Allah ya Tuhan, berbanyaklah ilmu kami. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami rumah tangga yang bagus, yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah ya Tuhan, limpahkanlah di dalamnya cinta kasih yang saling menyayangi, melindungi, yang saling puas memuaskan. Ya Allah, kurniakan kepada kami keturunan-keturunan yang salih dan salihah. Mudahkanlah kami memenuhi kebutuhan mereka, kurniakan rezeki yang luas untuk menunaikan kami, menunaikan kewajiban kami yang bernafkah kepadanya. Ya Allah ya Tuhan kami, fasihkan lidah kami dengan tutur kata yang baik dalam membesarkan mereka, perangai yang menjadi panutan dalam membesarkan mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah tunai hak-hak mereka kepada kami. Ya Allah, baguskan masa depan mereka. Ya Allah, perbutkan cita-citanya, pasangkan dengan jodoh yang baik anak kami. Ya Allah ya Tuhan kami, pasangkan dengan orang-orang yang baik. Jadikan mereka berteman dengan teman yang baik, berguru dengan guru yang baik, bersekolah dengan tempat yang baik. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami adalah sekutu bagi kami dalam beribadah kepada-Mu, sekutu bagi kami dalam menyembah-Mu,
sekutu bagi kami dalam mensiarkan agama-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan mereka membersamai kami dalam kebahagiaan di dunia, lebih-lebih ketika kami sendirian di dalam kubur. Jadikanlah mereka perbendaharaan yang terus memintakan ampun kepada kami ketika kami sangat membutuhkan di dalam kubur. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah mereka dan kami bersatu dengan keluarga kami yang telah mendahului dalam indahnya negeri akhirat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Tuhan, catat-catat salah satu amal di bulan Ramadan ini adalah amal yang bernilai lebih baik daripada 1000 bulan Muharram ini. Ya Allah ya Tuhan kami, sekalipun kami tidak melihat, sekalipun kami tidak mendengar, jadikanlah di atas amal kami adalah amal yang ada dalam malam Lailatul Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al qulana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahari ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran yang terbiasa di bulan Ramadan, terbiasa pula di bulan yang lainnya. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah kami mulia dengan Al-Quran. Jadikanlah mata kami senang membaca, jadikan lidah kami fasih melafalkan, jadikanlah hati kami hati yang tersentuh dengan ya dan kami, jadikanlah tangan dan kaki adalah anggota tubuh yang berbuat dengan pertimbangan Al-Quran. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dammir a'da'ana. Allahumma ansuril mujahidin wal muslimin fi Palestina wal mujahidin wal muslimin fi Gaza wa ansuril mujahidin wal muslimin fi Masjidil Aqsa. Allahumma rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Taqabbalallahu minna wa minkum.